wah, rupanya kita ditonton banyak orang nih. 1.000, 2.000, 2.000 orang, Ci. Wah, luar biasa. Yuk, teman-teman boleh chat ya. Selamat pagi, semangat pagi ya. Supaya energinya naik, teman-teman ya. Semangat pagi ya. Puji Tuhan ya. Oke. Halo. Cik Mary sama Kesincung. Wah, suwe ora jamu nih, Cik. Udah lama nggak ketemu. Apa kabarnya, Cik? Halo, Pak. Api, baik-baik saja, Pak. Gimana Pak Abram? Ya, sehat ya. Puji Tuhan, sehat. Walaupun Jakarta ini PPKM level 4 Cik ya. Zona hitam kita ini. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan kita dilindungi luar biasa. Wah, pasti Cik Mary sama Kesincung sehat-sehat ya. Ya, jaga protokol Pak setiap hari. Double masker, cuci tangan. Ya, vitamin. Pokoknya dijaga supaya badannya fit gitu Pak. Betul, Cik. By the way, Cik Mary masih di Semarang ya? Masih, Pak. Ayo dalam Semarang, bisnisnya Pak. Gimana, Cik? Bisnis waduh, kalau ngadepi ngomong pandemi masalah kira-kira bisnis gimana? ya, Pak ya. Masa pandemi kayak gini ya semua bisnis pasti jatuh ya, Pak ya. Omset pasti berkurang drastis nih, Pak. Turun drastis. Ya. Pak Abram suaranya gemak. Terus sih? Ya ini ya omset itu kan turun ya Pak ya. Sedangkan kita tetap harus fix expense kita itu tetap harus dibayar kan Pak ya. Ya biaya tetap gitu loh Pak. Jadi biaya tetap gitu itu ya, contohnya. Cik? Waduh. Ya biaya sewa. Diskon nggak bisa ya, Cik ya? Mana bisa diskon Pak kalau sewa dan pandemi gaji. juga nggak bisa diskon. Waduh. Emang risiko pengusaha ya, Cik ya? Iya, ya, Pak. Turut prihatin, Cik ya. Sebenarnya ya kalau Pak. kita lihat ya, Cik. Yang ngalamin kayak Cici ini bukan hanya Cici doang ya. Pengusaha kelas berat pun ya itu juga ngalamin loh, Cik. Di Jakarta tuh banyak retail-retail yang gede, yang besar ya, Giant, Hypermart, Matahari itu pada berkurang, Cik. Tutup toko, tutup mall dan sebagainya. Saking dampak pandeminya luar biasa, Cik. Nah, Cik. Cici kalau melihat keadaan seperti ini, Cik. Kira-kira Cici punya solusi nggak supaya bisnis Cici ya sama Kosincung ini tetap eksis? Gimana kok? Boleh dong kalau punya solusi. Solusinya injek modal, Pak. Wah, injek dana lagi, Pak. Nambah utang ya kok. Iya. Nambah utang, bener banget. Itu yang dilakukan banyak pengusaha itu seperti itu. Ya, boro-boro ya, Cik, mikirin yang namanya break-even point ya, BIP. Apalagi berpikir tentang profit ya. BIP aja tanda tanya besar ya, Cik ya. Ya, itu yang dialamin oleh banyak pengusaha. Nah, Cik, aku ada berita bagus nih, Cik ya. Berita yang tentang keadaan ekonomi yang fit. Ya, ekonomi yang fit. Nah, kita panggilkan nih. Boleh ya, Kos Tineke di-share Bu Terry yang akan menyampaikan news-nya. Minta bantuan, Tin. Spotlight, Bu Terry. Ya, para pemirsa yang terhormat. Modern News hari ini berisi tentang tanda keuangan bisnis yang sehat. Berikut adalah ciri-ciri atau tanda keuangan bisnis yang sehat, alias fit. Yang pertama adalah tingkat pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Bisnis yang sehat merupakan bisnis yang mempunyai tingkat pengeluaran yang stabil pada setiap bulannya. Kondisi ini hanya bisa terjadi jika pemasukan tidak melebihi tingkat pengeluaran. Namun, masalahnya, pemasukan yang tinggi selalu diiringi dengan pengeluaran yang tinggi pula. Nah,
Pada kondisi inilah Anda harus pintar dalam meracik strategi agar tingkat pengeluaran Anda bisa sejalan dengan tingkat keuntungan. Jadi, apabila keuntungan Anda saat ini meningkat sebanyak 5% selama beberapa waktu tertentu, maka pastikanlah agar pengeluaran bisnis Anda tidak melebihi angka 5% dalam kurun waktu tersebut. Yang kedua, mempunyai dana cadangan cash minimal 6 bulan dana operasional bisnis. Sekarang, mungkin Anda memiliki rasa percaya diri yang cukup terkait masa depan bisnis Anda. Pada umumnya, kondisi ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pelanggan, keuntungan yang melejit, hingga memperoleh dana investor yang baru. Tetapi, tidak ada yang benar-benar bisa menjamin tentang kondisi Anda di masa depan nantinya, termasuk berharap kepada para investor Anda yang sekarang. Bu Terry, sorry, suaranya kurang besar, Bu Terry. Boleh tolong dibesarkan lagi, Bu? Thank you, Bu. Ya. Oke. Saya ulang ya. Para pemirsa yang terhormat, Modern News pada hari ini berisi tentang tanda keuangan bisnis yang sehat. Saya lanjutkan pada tahap yang ketiga. Tanda bisnis yang sehat, cirinya yang ketiga berikutnya adalah pertumbuhan positif pada saldo uang tunai Anda. Artinya, memiliki deposito 24 bulan dana operasional. Biasanya, sebagian besar pebisnis pasti akan melanjutkan menginvestasikan keuntungan tersebut pada bisnisnya agar bisa berkembang, alias gulung modal. Kondisi ini memang wajar dilakukan sebagian besar pebisnis. Tapi, Anda harus tahu bahwa kondisi ini bisa membuat saldo uang Anda berkurang, meskipun aset Anda memang akan meningkat. Jika kondisi ini terus-menerus dilakukan, maka jumlah uang tunai pun pastinya akan terkuras. Sehingga jika suatu waktu Anda memerlukan uang tunai secara tiba-tiba, terpaksa Anda harus menutupi kekurangan uang tunai tersebut dengan hutang. Padahal, pada umumnya, hutang selalu memiliki bunga yang di dalamnya Anda harus lunasi. Jika kondisi ini terjadi, maka bisnis Anda akan bisa bertahan lama karena pengeluaran bisnis Anda akan terus meningkat karena harus membayar bunga utang. Untuk itu, ada baiknya jika Anda sedikit menginvestasikan keuntungan dan gunakanlah sisanya untuk mengisi kas cadangan dana Anda. Dan ciri yang keempat adalah tingkat rasio utang cenderung rendah. Semakin lama utang menurun, semakin menggunung. Terdapat dua jenis rasio utang yang benar-benar Anda harus perhatikan, yaitu rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio dan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Debt to asset ratio bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai berapa banyak jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sedangkan debt to equity ratio akan dimanfaatkan oleh para investor dan analisis untuk menilai seberapa banyak utang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas perusahaan atau para pemegang saham perusahaan. Idealnya, bisnis akan dikatakan sehat jika mempunyai tingkat rasio utang yang rendah. Tapi dalam kasus debt to asset, Anda memang harus menjaga agar rasio utang dan aset Anda berada pada kondisi 1:2. Utang maksimal 50% dari total aset. Demikian Modern News hari ini. Merdeka. Apakah merdeka?
Mari kita lanjutkan. Ya, jadi menarik ya beritanya, Ci ya. Ya, Ya, untuk betul, Pak. mendapatkan lebih jelasnya, saya mau share screen ini, Ci. Ya, jadi intisari dari apa yang disampaikan ini ternyata emang sangat-sangat relevan, Ci. Ya, dengan keadaan kita sekarang. Nah, saya simpulkan, jadi tanda keuangan bisnisnya sehat, masih ingat tadi, Ci ya, tingkat Iya. pengeluaran tidak melebihi pemasukan, Ci. Nah, Ya. ada satu gambar ini gambarnya jelas ya. Jadi Ya, jangan jelas. sampai ya besar pasak daripada tiang ya. Pasaknya segini, tiangnya segini. Wah, tekor ya, Ci ya. Ini yang pertama, Ci. Yang kedua, kesimpulannya yaitu harus mempunyai dana cadangan cash ATM 6 bulan operasional. Ini lumayan ya, Ci ya. Aku percaya sih ya, Kosincung ya. Kosincung 100 juta ya kok ya per bulan ya kok ya. Ya, Iya. mesti punya ini kok. Cadangan di ATM 600 juta kok. Jadi amit-amit dalam kondisi ini nggak ada penjualan tapi bayar tadi tetap jalan ya. Ya, kos untuk operasional, bayar karyawan, untuk sewa tenan dan sebagainya itu bisa tercover kok. Ya, mesti punya ini kalau mau sehat ya kok ya. Nah, Iya. yang ketiga yaitu pertumbuhan positif saldo uang tunai. Ya, harus punya 24 bulan dana operasional di bank atau deposito kok. Kenapa? Ya, tadi kan dibilang kalau kita ngandelin investor tiba-tiba tiba-tiba kabur, tiba-tiba nggak mau lanjutin. Nah, gimana? Ya, dengan adanya dana seperti ini dijamin perusahaan kita akan fit, akan sehat. Betul banget ya kok ya. Nah, kemudian biasanya orang kalau dapat untung ya dari bisnis biasanya digulung di modal ya. Ya, jangan digulung di modal semua kok Sincung. Bahaya nanti. Ya, aset memang nambah banyak, tapi begitu cash flow-nya morat-marit, waduh, bisa tutup kayak yang ada sekarang ini. Mesti cicil, sisihkan deposit kok. Ya, kalau bisa sampai 24 bulan. Nah, yang terakhir tadi dikatakan, nah, tingkat rasio utang cenderung rendah. Nah, yang ada ini kenapa sih ya banyak perusahaan ya yang banyak yang gulung tikar ya karena ini kok hutang bukannya menurun tapi hutang makin menggunung. Waduh, nah ini berat banget ya. Waduh, jangan sampai seperti ini. Ya utangnya Pak ya. Ya, Si Mary ya, jangan sampai seperti ini. Ya, utangnya lebih berat daripada apa yang kita punya. Nah, tadi dibilang nih, utang maksimal itu 1:2. Nah, kalau utangnya 100 miliar, ya punya asetnya harus 200 miliar. Kenapa? Ya kalau amit-amit kolab disita ya paling masih separuhnya. Jangan dibalik ya, utangnya lebih gede, wah bisa masuk bui loh, Cik. Ya, kok ya kalau nggak bayar utang ya, bisa begitu. Nah, tadi aku cerita ada bisnis yang fit, Cik. Bisnis yang fit itu adanya di sini. Nah, boleh ya, Cik ya. Penonton boleh ya. Kalau mau dengar nih bisnis yang fit, boleh ya. Boleh chat teman-teman ya. Supaya ada interaksi fit ya. Fit itu artinya sehat gitu kan, Pak? Betul, bugar, sehat ya. Tapi sebelum itu ada fakta yang menarik perlu diperhatikan, Cik. Supaya kita nggak masuk perangkap yang sama ini, Cik. Nah, ini loh, Cik. Ya. Satu fakta di lapangan. Misalkan, wah sekarang kan lagi marak ini ya. Bikin startup, wah yang keren ini ya. Aku mau bikin unicorn nih. Unicorn gimana ya? Ya, itu modalnya di atas $1 miliar, Cik. Ya, contoh ini Topet ini 2,4 miliar dolar. Ya, 2009 tuh baru mulai. Gojek ikut-ikut ini 2,2 miliar 2011. Traveloka 500 juta. Bukalapak ya yang menengah ini ya 500 juta dolar. Nah, sebenarnya Cik, walaupun perusahaan ini kelihatannya gede ya, berkembang ini kayak Gojek, Topet wah rame ya. Banyak yang beli dan sebagainya. Sebenarnya fenomenanya kayak ini loh. Kayak fenomena gunung es. Kok Sincung tahu nggak gunung es kayak gini kok? Iya, Pak. Ya. Maksudnya apa? Nah, ini kok. Tampak luar kelihatannya keren.
ya, berkembang, banyak ini penjualan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kok kalau dilihat ke dalamnya ya, ke dalamnya, kejeroannya ini kok ya. Nih, ini ya. Pasti mikir nih, kapan nih BEP-nya? Kapan balik modalnya? Waduh, jangan balik modal, utang masih banyak. Utang ya. Kalau misalkan kurang lagi ya, utang lagi. Wah, BEP kapan? Ya, terus ini kok yang ada nih utang makin dalam dan makin dalam. Ini yang kejadian kenapa kayak sebesar Topet itu masih minus. Loh Pak, itu kan jalan itu Gojek kan dapat duit, nggak mungkin nggak dibayar kan? Iya, itu untuk bayar karyawan doang, modalnya 24 miliar itu belum balik, ya masih minus, ya Topet, Gojek semuanya masih minus, ya artinya apa sih? Ya artinya mereka itu sebenarnya berkaitan masih dengan berkutat di modal, Kosincung. Duit, ya modal. Ya. BEP, kapan BEP, kapan profit, itu kan modal. Mau gedein usaha, bisnis kira-kira mau dikembangkan berapa outlet lagi kok? Wah, sekarang berhenti dong, Pak. Pasti modalnya, Iya. iya, wani piro kok. Wani piro mau buka lagi kan gitu. Ini aja udah wani, ya, Pak. kok ya ceritanya tadi. Nah, berkaitan dengan modal. Perusahaan yang gede, ya, usaha yang gede modalnya juga gede. Nggak mungkin modalnya cuma kecil-kecilan, nggak mungkin bisa. Yang kedua, biasanya kaitannya dengan produk kok. Nah, kok ada bocoran ini ya. Ada bocoran ini. Biasanya di luaran sana, para bisnis itu ngincer pasar, ya target marketnya itu hanya tertentu kok. Contoh, ini gambarnya kopi ya. Nah, Starbucks nih kok contohnya. Starbucks itu yang diincer siapa sih? Ya karyawan-karyawan yang mungkin ya menengah ke atas ya, yang bisa nongki-nongki, pakai baju keren ya, sekali minum kan 100.000 kok ya. Kalau orang-orang bawah ya mikir lah ya. Ya, apalagi di PPKM begini ya. Starbucks. Jadi pangsa pasarnya di targetnya cuma itu doang. Tapi begitu masuk yang lain nih kok. Ya. Kopi kenangan. Ya. Kopi kenangan kayak lebih enak kok ya. Kopi kenangan masuk, Alton masuk, kopi-kopi yang lain masuk. Oh udah, pasarnya dibagi kok. Ya, orang bosen di Starbucks, ngopi di sana, ngopi di sana. Sebenarnya yang beli itu doang ya. Nah, satu lagi ini. Ada satu contoh ini, kebetulan saya dari kampung ini dulu ya. Nah, di kampung saya itu ada seorang ibu namanya Bu Jainab. Nah, Bu Jainab ini Cik Mary Kosincung ya. Itu melihat peluang nih kok. Nah, dia melihat peluang, di rumahnya kan dekat pangkalan ojek ini. Nah, pangkalan ojek rame nih. Terus dia lihat kayaknya warung juga agak jauh. Nah, ada ide. Dia punya ide buka nasi uduk pagi. Nah, nasi uduk pagi dan nasi pecel. Kalau di kampung kan begitu ya. Wah, begitu dibuka, laris kok. Ya, semua tukang ojek dan orang-orang yang lewat di jalan depan rumahnya pada beli. Tapi nggak begitu lama nih. Ya, Cimeri. Jarak sekitar seminggu, 2 minggu, ya sekitar 10 rumah itu sudah buka lapak juga, nasi uduk juga. Nah, tujuannya apa ya? Ngelihat peluang yang lain laris dia bikin juga. Nah, akhirnya pasarnya pindah juga ya. Jadi dibagi gitu ya. Dibagi betul. Makanya Ci ya, kalau ada Indomaret penonton pasti ngalamin dong ya. Kalau ada Indomaret di sampingnya pasti ada Alfamart. Chat Alfamart betul. Kenapa sih kok mesti begitu? Ya, itu ribuan loh. Mau di kampung-kampung banyak banget ya. Artinya apa sih? Sebenarnya mereka berbagi marginnya ini ya, target market yang sebenarnya sama, pindah-pindah aja gitu. Ya, itu secara produk. Jadi produknya tertentu, nggak bisa universal, Cik. Nah, yang ketiga sistem bisnisnya ini. Ya. Sistem bisnisnya itu seperti roda. Ya. Roda ini saling berkaitan, Cik ya. Ya, kalau satu macet, yang lain berhenti. Kayak kalau buka jam itu kayak mirip gini ya. Nah, bayangin Cik ya. Kalau yang di tengah ini adalah pemilik modal. Modalnya di masa PPKM ini seret. Ya, macet, kredit macet, mungkin nggak ada pemasukan. Pasti perusahaan berhenti total. Ya, bergantung pada satu orang.
Terus kemudian kalau misalkan yang kedua, ada orang kunci. Ya, di perusahaan mereka kayak misalkan punyanya Cik Mary ini ya. Cik Mary kan usahanya di restoran nih. Pasti punya koki dong, Cik ya. Koki yang handal. Nah, jadi masakannya enak nih, Cik. Ya. Kalau masak enak, orang beli sekali bisa datang lagi. Bener nggak ya? Rasain enak kan? Tapi pernah kepikir nggak? Yang datang itu kadang-kadang nggak murni pengunjung loh, Cik. Bisa jadi pemilik restoran yang lain. Ya, orang lihat Cik Mary laku, ya bisnya laku, ya datang lihat apa sih rahasianya, ya sidik. Nah, yang ngintip ini ke belakang, pura-pura ini komplain, Cik, makanannya gini, mana kokinya, dipanggil. Nah, tapi bisik-bisik, Cik, jangan bilang-bilang ini ya, bosmu ya, kamu di sini bayar berapa? Misalkan, Cik, dibayar 10 juta per bulan, Cik. Terus orang ini bilang, ikut aku kasih 12 juta plus bonus harian. Ngintil nggak ke? Ya pasti Pakainya ngintil, Cik Mary Pak. ngintil nggak? Ngintil ya. Selisih 1-2 juta, Cik. Pindah. Nah, kebayang nggak? Cici ditinggal koki andalan. Restorannya gimana? Waduh, berantakan, Cik. Mau cari orang baru, waduh, rasanya beda. Ya, nggak tanganan gitu lah. Ya, akhirnya pengaruh. Nah, itu secara sistem seperti itu di luaran sana. Dan yang keempat, nah, kalau sistemnya sudah mungkin ya jalan, nggak jalan. Nah, ini kurang motivasi nih. Ya, perlu dong, ya. Perlu diadakan motivasi, benar ya. Syukur kalau si Cici sama Ko Sincung ini kasih motivasi bisa. Ya, kebanyakan bos itu kasih motivasi atau ngomelin, Cik. Omelin. Nah, apa itu karyawan diomelin, enak lah, udah kerjaan mungkin sudah sepi, ini diomelin terus harus ya akhirnya pindah juga ya. Wah, pindah ganti orang baru, Cik. Nah, training lagi. Nah, training memerlukan apa? Trainer. Belum lagi kalau macet-macet ya perlu konsultan. Nah, ini duit lagi, Cik. Benar nggak maksudnya? Duit lagi ya. Ini di luar modal loh, yang dimuter lah. Ini tambahan lagi. Makanya ini sistemnya itu ribet, nggak ringkes. Ya, aku akan menawarkan satu bisnis ini, Cik. Bisnis yang luar biasa. Nah, bisnis yang itu namanya, Cik, bisnis owner vision. Vision ya. Vision ini bukan vision, apa ya? Apa ya? Vision itu apa ya? Permen atau apa? Bukan ya. Ini bisnis, Cik. Ya. Nah, bisnis ini, Cik. Ya, tadi kan kita bicara modal ya, Cik. Ya, modal yang banyak tadi itu. Kalau di vision itu nyaris tanpa modal, Cik. Oh iya, syaratnya Pak? apa sih untuk jadi pebisnis di sini, Cik? Syaratnya nih loh, Cik. KTP punya dong. Kok Sincung NPWP punya dong kok. Dua ya kok. Dua lah, wong paling nggak ada di Semarang masa punya. Ya. Foto, rekening ini bukan ini loh kok, bukan ya rekening 6 bulan lah, rekening koran. Bukan, saya nggak minta itu. Cuma halaman depannya kok untuk transfer komisi nanti ya. Foto selfie pasti ada dong. Aplikasi nanti saya buatin. Nah, yang penting ini ada lisensi. Nah, ini ujian nasional. Nah, ujian negara, Cik. Kenapa? Karena untuk bisnis punya bisnis ini nggak main-main. Kita itu emang sama negara benar-benar diperketat, Cik. Harus namanya ada ujian HAJI. Cici pasti mikir, ini asuransi ya? Ada ketebak. Ini lebih bagus dari asuransi, Cik. Ya. Lewat asuransi, Cik. Nah, kenapa? Karena di sini nggak perlu modal, Cik. Modal nggak perlu, ya. Hampir ya. Tempat nggak perlu nyewa, Cici kan tadi mikirin ya. Sepi, mall tetap minta bayaran ya. Ini nggak ada, Cik. Dan ngutang, Cik. Nggak ada ngutang-ngutang, nggak stok barang juga, Cik. Nah, perusahaannya itu anti bangkrut, Cik. Luar biasa, nanti aku ceritain ya. Terus nggak ada risiko. Nah, Cici kan cerita tadi, pegawai, karyawan, ini THR tetap jalan terus pandemi. Waduh, nggak bisa diskon kan tadi ya. Ya, ini nggak perlu karyawan, Cik. Aman ya. Nggak stres waktu lebaran ya kok Sincung. Ya. Nggak ada tagihan ya. Anti maling, nggak nyetok barang. Ya, Cici pasti kebingungan kan kalau di restoran. Oh, jangan-jangan aku baru ini kulaan ini makanan ayam apa daging sebagainya. Nanti hati-hati kalau nggak kuawasin diserobot sama karyawan. Nah, kesini nggak perlu, Cik. Nggak nyetok barang kok. Ya. Pajaknya bersih.
Ya, nggak perlu pakai 2 pembukuan kok, ya. 1 aja aman ya. Nah, terus, walaupun Kosincung, ya, walaupun ini perusahaan atau bisnis ini ya kok, itu nyaris nggak pakai modal kok. Tapi kok mesti perhatiin ini kalau mau ikut saya, ya. Modalnya personality. Nggak boleh. Sini gratis yuk. Yuk ikut aku ikut. Nggak bisa kok. Justru karena gratis, kita mesti milih orang yang bagus kok. Apa sih modal personality? Nah, Nah, saya kan guru dulu, kepala sekolah nih. Saya kalau ngapalin banyak, ngajarin murid pakai jembatan keledai. Pakai jembatan keledai. Ini saya buat jembatan keledai. Ya, supaya ngapalinnya gampang gitu loh, Ci. Ya. Untuk ikut di sini penampilan mesti menarik, Ci. Penampilan menarik nggak harus cantik yang gimana sih, kayak bintang film. Enggak. Ya. Kan menarik itu relatif. Benar ya? Ya, pembawaannya menyenangkan, ya. Harus menyenangkan, karena ini kaitannya nanti bisnisnya hubungannya sama orang, ya. Penampilan cantik, pembawaan menyebalkan, ya nggak bisa, Ci. Kalau ini masuk kita, bener ya. Ya, kayak Kosincung ini kan paling ganteng saat Semarang, ya pasti udah masuk ini. Ciawi juga bisa masuk ini, ya. Penonton setuju ya? Kosincung pasti ya luar biasa, ya. Setuju ya. Nah, yang kedua larep. Larep itu apa sih? Larep. Nah, kita perhatikan, Ci. Latar belakangnya harus bersih. Latar belakang bersih apa? Nggak kesangkut PKI, bukan gitu, Ci. Maksudnya, Ci. Maksudnya tuh, ya kalau dulu ngutang-ngutang, yang suka ngemplang, itu jangan dimasukin sini. Bahaya. Nanti penyakit kambuh, habis kita. Ya, nggak bisa. Latar belakang harus bersih, reputasinya juga bagus. Reputasi di kerjaan yang lama, ya track record-nya ya bagus lah, nggak masuk daftar yang dicari orang, enggak gitu, bersih ya, kelakuannya bersih lah. Nah yang ketiga umide. Nah umide itu apa sih, Kos? Umur ideal, Kosincung. Kosincung masuk sini nggak? Umur ideal itu 25 sampai 45 kok. Ya, makasih Pak. Puji Tuhan. Masih ya kok, cocok nggak pas. Ya 3 udah masuk kok. Ya jempol ini ya. Terus network-nya harus luas, maksudnya jaringan, punya teman gitu loh, Ci. Ya, kalau dia orangnya kuper ya bisa sih bisa, tapi agak berat, Ci. Tapi memang harus berusaha ya. Ya. Network-nya usahakan yang luas jaringannya ya. Karena apa? Hubungan sama orang nanti. Nah, pergaulannya juga luas. Luas bukan kaku ya. Saya dulu kaku, tapi sini belajar ya. Belajar ya sedikit-sedikit ya. Sikit-sikit belajar luas. Ya, oke. Nah, yang kelima, yang penting juga ini minpos. Mindset-nya harus positif. Ya, positif. Ya. Positif maksudnya ya mau belajar, mau diajar, ya. Nggak negatif melulu. Ya, kalau negatif nggak masuk sini kok. Nah, 5 ini Kosincung masuk ya, Cik ya di sini ya. Masuk ya? Pak. Masuk semua, Pak. Jodoh kita kok ya, cocok kok ya, cocok ya. Nah, pas ya, nanti bisa kayak gini kok. Ya. Oke, nah, business owner division ini, Cik, ya. Tadi yang pertama bicara modal, nggak ada modal dan sebagainya ya, syaratnya. Yang kedua, produknya itu universal. Saya belum menemukan loh, Cik, produk yang bisa universal. Tadi kan pangsa pasarnya tertentu kan ya. Saya bilang kan ya, kayak kopi, kemudian apa, nasi uduk dan sebagainya tadi. Nah, di sini universal, Cik. Kenapa? Karena sejak lahir ceprot, ya, umur sebulan sampai nenek-nenek usia 70 tahun ya, 70 tahun bukan 70 bulan ya. 70 tahun ya. Tahu ya, nenek ini ya, nenek terkenal nih ya. Iya. Itu bisa pakai produk kita, Ci. Luar biasa, Pak. Ini produknya apa ini, Pak? Semua bisa pakai loh ya. Asal saya punya duit, Cik ya. Nah, terus produk kita tuh bisa dibeli dengan mulai dari 20.000 per hari. Ya, 20.000 per hari buat anak-anak kecil bisa kok. Bisa itu ya. Tergantung umur dan juga kebutuhan daripada ya klien ya tentunya. Tapi paling enggak ini universal. Wah, lebih gede ya cakupannya ya kok ya.
Nah, kok ini aku mau cerita ini. Hasil sensusnya 2020 yang dilaporkan Januari 2001 kemarin. Ini loh kok. Lihat nih dari diagram ini. Penduduk Indonesia itu 270 juta. Nah, 20. Nah, ini lihat. 10,8 itu post Gen Z. Nah, ini usianya ya 7 tahun ke bawah kok. Nah, terus Gen Z-nya ya usia 8 sampai 23 itu 27,9%. Milenial ya, yang namanya milenial itu 24 sampai 39 tahun. Itu 25,8%. Nah, kok masuk di mana? Masuk di sini kan? Gen X ya, kita seumuran kok. Gen X ya. Nah, 40 sampai 56 ya. 55. Tulisannya agak kecil, saya nggak pakai kacamata, nggak terlalu kelihatan. Nah, baby boomernya cuma 11,5. Nah, kok pasalnya tadi itu segini loh kok. Dari kue ini satu lingkaran ini, hampir semua, hampir 90% itu bisa beli produk kita. Keren luar biasa ya. Pak, keren Pak. Ya, terus misalkan kalau Koko ini dulu kan suka jaring ikan ya, suka mancing dan sebagainya. Kalau jaring ikan yang kecil-kecil kan dibuang ya kok ya. Ini kecilan nanti aja aku jaring berikutnya. Nah, Koko misalkan yang kecil-kecil dibuang ini ya, yang usia di bawah tadi usia 16 sampai 64 aja kok. Koko masih dapat 70% ini. Marketnya masih 70%. Dan berita baiknya kok, penetrasi yang punya produk kita itu di Indonesia ini baru 7%. 7%. Artinya apa? Jadi yang punya produk ini kalau sedikit, Cik Mary, ya betul. Jadi kalau ada 100 orang, itu yang punya baru 7. 93 belum punya. Jadi kita bisa pasarin. Jadi marketnya gede nggak, Cik? Gede banget ya. Gede banget ini, Pak. Gede banget Indonesia. Ya, ini kalau lihat begini, wah, kita semangat nih, Cik ya. Bahwa kita pasti akan menjadi sukses dalam bisnis ini. Nah, yang ketiga sistemnya, Cik. Nah, tadi sistemnya kayak roda-roda yang ribet begitu ya. Nah, kalau di sini speed ya. Simple, praktis, isi, efektif, dan bisa diduplikasi, Cik. Ya. Praktis. Simple karena hanya mengenal 2 level, Cik. BE dan BP. Nah, ibarat naik tangga itu naik tangga sekali langsung naik ke atas, Cik. Nggak perlu naik tangga toko 11 sampai 6, ada yang 7, ada yang 4. Ya. Lamaan. Ya. Capek dan seorang ya, BE, iya capek, Cik, bener. BE itu, Kosincung, ya, dapat income dari komisi. Ya, penonton boleh simak ya. 23,25% loh, kok. Gede ya. Gede banget, iya. Dan sekali jualan kok, komisinya itu 2 tahun kok. Kok berani nggak? Kokimu itu kerjanya sebulan, kok bayar 2 tahun. Wah, berani nggak? Berani, Pak. Kalau sebaliknya berani, Mbak. Ya. Kalau di sini kok itu terjadi. Keren kan? Ya, betul. Ya. Nah, kalau udah achieve target, itu naik BP. Nah, di BP ini nanti aku jelasin. Itu nggak wajib jualan lagi. Karena di sini kita join jadi pebisnis kok. Ya, bukan jadi agent. Kalau agent jualan terus. Ini pebisnis. Dapat overriding 55% 2 tahun juga. Nah, kalau dia sudah jadi BP senior, BP on BP, dapat royalti kok. Royaltinya berapa? Paling gede. 20% kok. 2 tahun juga sampai 8 generasi. Ya, jenjang karirnya cepat, ya, dan promosinya cepat kok. Nah, ini loh kok. Ya. Kosincung tuh cuma cari 10 nasabah yang nabung 3 juta kok. Ya. Ibaratnya itu omset kok. Ya. Di tahun pertama ini kok. Omsetnya cuma 30 juta aja. 30 juta dong, Cik. Kecil aja ya, 30 juta. Cari 10 orang, Cik. Ya, itu. Cik cari 2 keluarga, udah kelar, Cik. Nah, bicaranya di sini bukan BIP lagi, langsung profit. Profit kok. Kan nggak ada modal tadi ya. Nggak naruh modal. Langsung profit 7 juta loh kok.
ya selama 2 tahun. Bagus ya kok ya. Terus Wah, bagus Pak. tahun kedua dan seterusnya ya itu udah nggak wajib jualan kok. Nah kalau Koko hitungannya restoran, Koko buka restoran cabang. Ya, cari orang-orang yang tadi 5 syaratnya tadi kok ya yang bagus-bagus. Nah diajarin ya ngerjain seperti tahap pertamanya Kosincung. Itu langsung naik BP promosi. Itu 1 cabang buka. Tiap tahun 3 aja kok. Lama 3 cabang ya 3 orang BP ya. Setahun loh kok masuk akal dong. Ya. Dan di sini yang penting kok nggak perlu buka cabang keluarin modal. Ya. Cimeri kan buka cabang kan keluarin modal. Mesti sewa, mesti inventaris ini macam-macam. Di sini enggak. Ringkes, praktis. Nah, kebayang enggak? Kosincung nih. 5 miliar di sini profit kok. Di bisnisnya Cimeri ini sama Kosincung itu modalnya piro? Belum pernah ngitung, Pak. 5 miliar kok. Per bulan loh, bukan per tahun kok. Iya. 5 miliar per bulan. Nggak pernah ngitung gitu. Nggak pernah ngitung. Emang nggak bisa dihitung kok. Iya. Nggak bisa dihitung. Ya, modalnya banyak banget. Iya. Dan Iya. kemungkinan juga nggak nyampe juga 5 miliar. Bener ya kok ya. Kalau di sini cuma 10 nasabah tadi, 21 BP atau cabang, ya udah tuh 5 miliar di tangan kok. Fit nggak kok? Banget ya. Nah, terus di sini kok kalau ngejalinnya itu nggak perlu ngundang mentor. Tadi kan, wah ini kurang motivasi, datangkan motivator, datangkan coach, datangkan ini. Ya enggak, di sini apa? Udah ada sistemnya. Nah, sistem bisnisnya itu gampang karena mentornya udah ada. Ya, training diajarin dan nggak bayar kok. Gratis. Gratis kok. Ya, diajarin. Terus nah, ngejalaninnya kok kan bingung-bingung ini ya. Awal-awal ini kan bingung nanti apa yang kulakukan. Nah, jangan khawatir kok. Ya, ditemenin. Ada namanya join field kok. Nggak dibiarkan sendiri kok. Diajarin sampai bisa. Kalau di luar sana masih bayar. Kalau di sini nggak perlu. Gratis dari leadernya. Luar biasa ya kok ya. Terus secara toolsnya ini paling canggih, Cik. Pakai iPad. Cik, kebayang nggak? Cici punya 21 restoran atau outlet. Pasti Cici ya itu mesti hire orang yang kepercayaan Cici kan di 21 itu. Betul, Supaya Pak. monitor nggak, Cik? Kalau di sini dari gadget ini Cici bisa ngontrol itu mau di Semarang, Jakarta, di Solo, di mana ya. Karena ini kayak remote control bisnis kita, Cik. Bisa ngecek. Wow, canggih. Jadi nggak nih, perlu Pak. hire orang ini enggak. Iya, zaman sekarang, Cik. Ya. Keren. Ya. Terus, nah, ini yang penting juga. Ya, jadi jangan khawatir. Wah, saya nggak ngerti apa-apa. Ini gimana cara jual? Diajarin, Cik. Ya. BP1 itu cara kita mendekati klien gimana, cara prospeknya gimana. BP2 ini cara closingnya gimana. Diajarin semuanya. Wah, saya nggak ngerti produk. Masuk di kelas BP3, semua diajari. Produk yang universal tadi, Cik, itu adanya di BP3. Ya. Kalau maunya syariah, orang Indonesia kan banyak yang muslim, marketnya gede. Nah, syariah boleh kok dia pelajari. Nah, kalau mengatasi keberatan nasabah, ada juga sales cleaning. Semuanya ibaratnya ilmunya dikasih, Cik. Nah, itu gratis. Nah, bahkan motivator kelas dunia ini ya, ada James Gue, ada Rento Kandani, ada Pak Richard, ada ini, semuanya bisa kita dapatkan. Kalau ngundang di sana, Cik, ya di luar sana itu ratusan juta. Ya, Tapi kalau di bisnis tadi di free-in karena leader kita udah bayarin, Cik. Ya, free. Serius, ya. Pak, free. Betul, Cik. Nah, kadang-kadang kita mikir, Cik, ya, masa sih bener sih? Buktinya apa? Nah, coba perhatikan, penonton coba boleh lihat nih. Nah, kita pakai contoh ini. Ini founder Vision. Namanya Ko Denny dan Ci Inge. Ya, Denny Tamarton dan Inge Wiriana. Ini bulan Juli aja. Jangan syok, jangan kaget. Lihatlah income-nya. Piro Kosincung?
Total Iya. ya. Piro, Pak? Wow, kaget Wow. dulu kita, kaget nih Wow. Pak, Wah, kaget nih bener. 9,2 miliar Ya. loh kok. Ya, Ya. 9,2 miliar. Ya. Hmm. Per bulan bukan per tahun kok. Luar biasa ya. Wah, kalau satu hoki. Nah, saya kasih lagi nih co-foundernya ini. Nah, Jeffrey Wiryana, ini masih saudaraannya. 7,7 miliar per bulan. Wow. Ini per Wih, bulan Pak, serius? Itu mungkin iya. Betul. Nanti Cici kalau ikut tak kenal nih, Cici. Orang yang masih hidup, ya, masih nginjek tanah makan nasi. Nah, 2 kurang. Nah, saya tambahin ini. Nah, ini founder juga, Vision. KS. Siapa ini? Nah, ini leader saya ini. Pak Richard Ini dan saya, Bu Susan. saya juga kayaknya kenal nih Pak. Sudah terkenal Kenal ini. ya? Pernah Susan. ini ya, makan bareng ya, Iya. Ci ya? Iya. Pernah makan di restoran Cici kayak mungkin ya. Nah, ini income-nya Ci, bulan Juli 2 miliar. Wow. Wow. Ci, Wow, kalau ngeri, aku terusin ngeri, Ci ya, Pak. sampai besok nggak kelar Ci. Ini karena ratusan ribuan orang Ci. Tapi aku ambil 3 aja buat Kosincung. Ya, supaya Kosincung makin yakin bahwa bisnis Vision ini bisnisnya bisa fit kok. Yang luar biasa. Nah, oke kok ya. Lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya kok ya. Karena waktu ya, kita akan ketemu di lain waktu ya. Terima kasih. Tapi jangan lupa kok kirimnya, ya, Pak. data-data dikirim ya. Ya, kita akan ketemu Siap, lagi. Ya, God bless, Pak. Kosincung, Langsung kirim, Cik Mary. Oke. Thank Iya, you. Pak. Yuk. Terima kasih. Thank you, Pak. Saya kembalikan kepada Tineke. Thank you Pak Abram, Ibu Maria Terry, Cik Mary sama Ko Sincung ya. Bagus banget ya presentasinya. Tepuk tangan dulu nih yang meriah nih. Yuk, yang bisa unmute boleh ditepuk tanganin ya. Oke, semakin memberkatin ya. Jadi ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya, Bu Maria Tari keren banget. Tadi saya ingat Ibu baca teks proklamasi, Bu. Saya ketawa-tawa sendiri. Bagus banget ya Ibu Maria Tari ya. Maaf itu, Bu. Oke, ada pertanyaan nih teman-teman karena bagus banget ya. Jadi saya menyaksikan juga perjalanan Pak Abram sama Bu Terry ya. Dari dulu sampai sekarang ya, setia, konsisten ya. Sekarang grupnya sudah berkembang pesat. Tadi PIC Jesslyn itu timnya mereka loh, BP-nya mereka ya, BP Star ya, BP Diamond ya. Ci Mary sama Ko Sincung juga ya. Tadi dapat lagi nih kata-kata untuk kita JL ya teman-teman adalah tadi auto ini ya Pak ya, autopilot ya Pak ya. Jadi bisa di mana aja gitu ya. Wah, enak banget tuh ya. Oke, sekarang ada pertanyaan teman-teman. Pak Abram, saya tanya deh Pak Abram. Boleh, Cik. Oke, pada saat kita JL ya Pak, untuk membuat partner kita ya Pak, langsung transfer gimana caranya Pak? Sudah terbuka hati, semua tinggal transfer Pak. Ya, tinggal transfer. Ya, pasti gini Cik, kalau saya ya, kalau misalkan itu by Zoom ya, maksudnya online, saya bilang, saya pastikan, bro, ini bisnis bagus banget. Untuk 353.000 itu bukan modal. Itu ibaratnya SIM. Ya, kalau naik motor kan mesti pakai SIM. Ya. Mau ngejalani bisnis ini harus ada SIM-nya. 353, bro. Ya. Boleh ya transfer sekarang. Ya, kebanyakan kalau misalkan orangnya udah oke, ya langsung Cik, biasanya langsung transfer. Gampang ya. Itu sih pengalaman saya, Cik. Jadi kalau 5 syarat personal itu tadi, Cik ya, 5 modal itu udah ada, biasanya itu gampang. Tapi kalau ada yang cuma 2, ada 3, ini agak seret-seret. Kalau 5 itu makanya cari yang 5 itu tadi. Ya. Itu betul yang penting. KSR ya Pak Abram ya. Kalau nggak KSR ya boro-boro ya Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi teman-teman. Atau yang kalau mau lu bertanya boleh japri-japri ke saya, boleh ya. Pak Abram sekarang melakukan aktivitas JL semua sudah online ya Pak ya? Atau masih ada offline Pak? Saya 99% online. Online 99% online ya Pak ya? Ya. Oke. Terus syarat-syaratnya apa sih Pak? Harus punya iPad kan ya Pak ya? Betul.
Nah, karena tadi kan sudah dibilang, itu toolnya itu iPad itu kayak remote control kita untuk bisnis. Nah, kalau mau bisnis gede nggak punya beli iPad, ya sorry ngomong, ya nggak bisa. iPad itu minimal sebenarnya ya. Itu harus punya. Karena mau punya bisnis gede nggak punya iPad, ya sorry ngomong nggak bisa itu. Nggak jalan nanti, kesendat-sendat. Karena semuanya itu dari iPad itu bisa ngontrol macam-macam. Ngontrol agent, ngontrol produksi, ngontrol mingguan, ngontrol klaim, semuanya dari situ. Jadi ibaratnya itu kayak apa ya, asisten kita berjalan gitu ya. Paling deket ya itu iPad kita itu, smartphone. Betul deh. Jadi itu Itu, remote Cici. control kita ya Pak ya. iOS-nya juga harus 12 ke Betul. atas ya teman-teman ya. iOS-nya 12 ke atas. Kenapa? Karena aplikasi Easy Cover itu harus 12 ke atas ya. Jadi belilah langsung yang canggih teman-teman ya. Kayak Susan punya kan iPad Pro, dia bisa background-nya tuh bisa auroranya tuh benar-benar kayak udah aurora gitu ya. Nggak udah benar-benar goyang-goyang. Nah, nanti tunjukin nama Susan tuh. Mungkin dia dirgahayunya bisa goyang-goyang ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi teman-teman. Nah, tadi kan bisnis dijalankan remote control ya Pak ya, jadi nggak ada masalah, alias gampang banget ya Pak ya, Bapak kan di Jakarta, Cimeri di Semarang, betul ya? Jadi gampang banget teman-teman ya, semangat untuk menjadi Hub of Indonesia. Ingat pangsa pasar kita baru 7%, artinya 93 dari 100 belum punya ya. Makanya misi kita di belakang kita adalah Hub of Indonesia ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini dari tadi saya tanya sendiri, jawab sendiri ya Pak. Ya, mungkin udah jelas atau malah bingung sih. Jelas banget Pak. Ya jelas banget. Pokoknya ya pesannya Ko Richard adalah pompa dragon. Yang nggak tahu pompa dragon, salamu dewe ya. Jadi pompa dragon ya teman-teman, itu harus JL terus teman-teman ya. Jadi harus dipompa ya. Pak Abram, tolong jelasin sedikit pompa dragon message-nya Ko Richard Pak, boleh ya Pak ya? Karena berhubungan sama materi Bapak. Thank you Pak. Nah, mungkin gambarnya perlu di-share sih. Banyak yang nggak kenal tuh. Milenial nggak ngerti pompa dragon. Oke, nanti saya carikan gambarnya ya. Bapak ceritain konsepnya dulu sebentar. Nah, kalau zaman seumuran sama saya, Gen X ya, itu masih ngalamin itu zaman pompa dragon. Dulu sebelum ada, ya orang punya sanyo dulu ada, tapi baru 1-2. Rata-rata orang itu ya untuk ngambil air tanah di bawah itu pakai pompa. Ya, lebih praktis daripada sumur kerek sih ya. Sumur kerek lebih berat ya. Nah, lebih praktis pakai pompa, tinggal ngebor ke bawah 10-20 meter pakai pipa, kemudian ada pompa, ya ada tuasnya itu ya, digoyang, ya didorong begini. Nah, ketika didorong gini, ya lama-lama airnya keluar karena itu ada klepnya yang narik ya ke atas. Nah, kalau kita berhenti, Tin, itu airnya mati. Ya, jadi kalau mau airnya jalan terus ya pompa terus, ya pompa terus. Nah, sama di bisnis ini ya, kalau mau dapat income seperti Koden tadi yang bisa 9M, Kojek yang bisa 7M, Pak Richard yang 2M tadi, pompa terus. Pompa terus itu maksudnya apa? Ya kita JL terus. Kita rekrut orang bagus-bagus terus ya, yang mau bisa jadi tim kita, join di kita ya. Begitu kita bantuin dia naik BP, bantuin dia terus berkembang ya, kita otomatis naik terus. Nah, kayak air ngalir terus. Nah, itu nggak boleh berhenti sih. Itu sih, Tin. Oke, thank you Pak. Jadi intinya teman-teman, kita buka cabang terus ya Pak ya. Buka cabang terus ya kan. Franchise kita franchise-kan, kayak Cimeri kan ada di Semarang, ada juga di sini dari Solo ya kan, ada dari Bandung ya. Semua seluruh Indonesia loh timnya Ko Richard ya. Jadi intinya apa? Kita terus buat air kita tuh mengalir. Ya, betul ya Pak Abram ya? Mengalir terus, jadi kayak berkat tuh mengalir terus sampai ketemu jenderal kita teman-teman ya yang mau ikut sistem seperti kita ini. Teman-teman ini sudah jenderalnya KS ya, jenderalnya KS, ada super team ya, ada M7 ya, itu semua kita bagian dari Vision ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah jam 8, saya kasih satu pertanyaan lagi ya. Ada sebentar ya, saya cek dulu. Oke, belum ada. Nah, intinya teman-teman ya, kita sebagai BP ya teman-teman, kita itu tadi message-nya Pak Abram jelas sekali. Kita bukan agent yang jualan terus sampai berkonde, betul ya.
Tapi kita, betul ya Pak ya. Nah, tapi kita itu adalah membangun partner bisnis yang berkualitas dari segala penjuru Indonesia. That's why ideologi Pempa Dragon adalah kita terus-menerus JL, Justice League ya, itu untuk ngebangun tim. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada pertanyaan lagi nih sepertinya Ko Richard. Nggak apa-apa teman-teman ya, disimpan. Ya, teman-teman ingat ya, kita adalah Hope of Indonesia. Kita memerdekakan diri sendiri, keluarga kita, dan teman-teman kita juga ikut merdeka teman-teman ya.